Berat itu Pak mau jawabnya. Karena jangankan Bapak, Ustadz aja terbawa jamaahnya. Saya saksi 2016 sampai 2019. Berapa banyak kawan kita para dai sudah tidak jadi dirinya, tapi menjadi follower jamaahnya. Kenapa? Karena urusan politik gak enak, terbubar pengajian. Takut pengajiannya bubar. Oh ternyata ini jadi karakter di semua bab dia seperti itu. Ketika kami membawakan kajian tasawuf, setelah lama orang tidak mengkaji kecuali orang tua-tua. Kalau orang tua-tua udah tahu, udah jelas badannya sudah nggak energi, kita kasihan. Dia ceramah 5 menit aja kita udah kasihan. Waduh, kapan selesainya ini? Ntar beliau pingsan lagi turunnya ya. Maka kita minta izin kepada guru-guru, beristikharah kepada Allah, berriyadhah segala macam. Jadi kadang-kadang kita cuma membela klaim, prakteknya enggak. Oh kata kawan, menghormati kubur syirik. Ini orang nggak ngerti hadis. Apa kata Nabi? Perlakukan al-mayyita kal hayyi. Jadi kalau kita mandiin orang yang sudah wafat, nggak boleh diperlakukan seperti benda mati, perlakukan seperti dia hidup. Berarti hukumnya sama, nanti kita kuburkan juga sama. Ini masih ada orangnya, apalagi ulama besar. Nggak boleh dihormati. Berarti menghormati Tuhan itu syirik. Karena orang mati, orang hidup punya hal yang sama, yaitu ruh. Hormat itu lain dengan beribadah. Hormat lain dengan ibadah. Coba lihat tadi terjemahannya. Iyyaka na'budu. Apa terjemahannya? Hanya kepada Engkau kami menyembah. Dalam bahasa Melayu lama, menyembah itu artinya menghormati. Ini Datuk kalau lagi buat berunding, kalimat ini, sembah kami sampaikan kepada Tuan Datuk. Ya nak? Sembah kami sampaikan. Tapi karena ulama kita faham, maka badannya tidak lurus begini, dia agak miring dikit. Menunjuk bukan sembah ini, bukan sembah ibadah, tapi sembah ihtiram, sembah menghormati. Kalimat ini dalam bahasa kita memang sangat terbatas. Jadi kesalahan menerjemah inilah kemudian menjadi problem dalam konflik umat beragama. Kenapa kemudian kawan dengan kawan, kemudian saling tahzir mentahzir, kelompok dengan kelompok, ya ustadz dengan ustadz, karena saling tidak mau mengerti istilah orang lain. Dulu sekelas Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, imam di Mekah. Beliau ahli tarekat sufi juga, tapi tidak menerima konsep tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, yaitu Rabithah. Rabithah itu memvisualkan guru sebelum zikir, supaya zikirnya konsentrasi. Bagi dia, ingat guru sebelum zikir itu membahayakan akidah. Pak Budi kalau lagi sholat ingat istri nggak kadang? Sama kerjaan ingat ya? Syirik nggak tuh? Syirik nggak tuh? Syirik berarti nih. Tadi sholat isya ingat nggak sesuatu selain Allah? Pasti ingat. Berarti terlintas teringat sesuatu dalam beribadah itu bukanlah syirik, itu namanya kelalaian hati. Mengingat guru sebelum zikir bukan di dalam zikir, maka dia jauh dari syirik. Tapi karena perbedaan bahasa, orang-orang kadang-kadang salah faham. Jadi maksud kami ini karena tidak mau berceramah, tapi biasalah guru ngaji kalau dikasih mikrofon ngoceh mulu ya. Mungkin habis ini kalau mau diskusi pendek boleh lah ya. Kali ada yang tergores-gores di hati, yang membuat tanda tanya di kepala, ya boleh konfirmasi. Tapi satu syarat,
tidak boleh pertanyaan adu domba. Nanti disembelih sama tukang jagal. Baik, barangkali itu pesannya cuma satu aja. Mari menghidupkan budaya tabayyun dan tafahum, saling memahami dan saling mencari yang baik, ya, berhusnuzan kepada orang, ya. Dan kalau kita kemudian dizolimi dengan sesuatu, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Itu baru wali Allah. Kekasih Allah itu tidak pernah membalas keburukan dengan lebih buruk. Tapi hari ini saya sering dengar orang Islam mengatakan, kalau ada yang baik kepadaku, aku lebih baik. Kalau ada yang jahat kepadaku, aku lebih jahat. Iblis kamu, ya. Tuh, iblis itu yang ngomong begitu. Ya, nggak ada orang yang mengikut Nabi Muhammad SAW begitu. Nggak. Ayat ini turun ke Nabi Muhammad SAW untuk kita. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah, tanggapilah dengan cara yang ahsan. Ahsan itu isinya jamalullah, al-mahabbah, keindahan Allah Ta'ala, yaitu kasih sayang, cinta. Ya, emosi dikit dengan jalal boleh, tapi pada tempatnya, ya. Kalau salah-salah minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu kalau ada mau diskusi silakan, tafadhal, ya. Tapi nggak usah serius-serius amat. Orang lagi nggak pengajian kok. Fadal. Kita doa, Buya memberi kesempatan kepada kita semua, untuk mungkin ada yang mau bertanya terkait yang disampaikan ataupun yang memang ada pertanyaan dalam diri kita. Jangan alay ya, kamu nanya. Nah, jadi sehubungan dengan kaji Ustaz tadi, dengan gitu masalah menyanyi tadi, konser tadi. Kan kalau menurut Ustaz tadi kan, kalau hukumnya betul kan fasih. Gimana kalau misal kita mendengar, nonton TV, kan gitu, kita sendiri bernyanyi gitu kan gitu. Terus ada juga yang salah juga orang yang menyampaikan bahwa perbuatan itu, hiburan itu yang disampaikan Ustaz tadi fasih. Bagaimana kalau yang disampaikan Ustaz tadi itu intinya gitu, kalau kita sekarang nih. Oke. Karena gini Ustaz, hukum nyanyian gimana? Gitu maksudnya? Iya, kita bernyanyi, kita main musik. Oke, baik. Hukum nyanyian, alat musik, tidak ada kata sepakat ulama. Maka jika ada ustadz mengatakan 4 mazhab sepakat mengharapkan musik nyanyian, dia berbohong atas nama ulama. Ulama ahli fikih itu mereka yang mengerti dalil, dan mereka sepakat untuk tidak sama dalam memahaminya. Lalu kenapa kita berbohong dan mengatakan mereka sepakat? Jangankan mereka, para sahabat memahami kalam Nabi masih hidup sudah berlainan faham. Contoh Sayyidina Umar, ini Nabi sudah wafat. Sayyidina Umar tidak senang orang nyanyi. Beliau lewat depan masjid, dilihat seorang sahabat yang lebih tua, tapi suaranya indah, namanya Hisan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Hisan bin Thabit bernyanyi di masjid, dan nyanyiannya menggetarkan kolbu, tapi di luar Amirul Mukminin memandangnya sinis, gitu. Mungkin kayak kawannya bapak itu ya, sinis kalau bapak lagi nyanyi kan, fasik gitu. Tapi Sayyidina Umar bukan memfasikkannya, beliau tidak senang, bukan mengharamkannya. Hanya tidak senang orang bernyanyi di masjid, karena masjid versi Sayyidina Umar tempat berzikir kepada Allah. Karena Hisan bin Thabit secara biologis lebih tua dari Nabi, apalagi Sayyidina Umar, maka Sayyidina Hisan mengatakan, Abu Hurairah, bukankah engkau dulu mendengar bahwa Nabi mendoakanku, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, ya Allah kuatkanlah Hisan bin Thabit dengan roh kudus. Ini hadis sahih. Allah masyhad,
Kata Abu Hurairah, betul. Abu Hurairah langsung takut karena dua singa sedang berbicara. Ya, satu Sayyidina Umar yang matanya cukup sinis, satu lagi Hisan. Maka Sayyidina Umar langsung pergi. Berarti sahabat pun cara memahami teks Quran dan Sunnah itu berlainan. Lalu kenapa ada hari ini orang memaksakan mesti satu faham? Ustadz ini enggak tegas, Buya ini enggak tegas, Abu Ahmad, Abu Muhammad. Ya. Giliran nama dia Abu nggak masalah gitu ya. Bukan begitu memahami agama. Agama itu tidak pernah diciptakan oleh Allah untuk hal yang saklek. Agama itu dibuat mana yang pokok itu sudah begitu dan sesuai dengan alam semesta. Dan ada yang furu dan itu akan berubah cara memahaminya. Mengenai musik, para masyayikh Al-Azhar tidak mengharamkannya, Darul Ifta tidak mengharamkannya. Yang mengharamkan adalah Lajnatul Ifta di Saudi. Ya, dulu kami waktu masih kelas 2 MTS dan kelas 3 dapat bukunya imam yang berfatwa di situ, kita bagi-bagiin. Sampai festival di sekolah gagal. Karena separuh ikut mengharamkan. Wah, dulu bangga itu. Tapi sekarang malu. Si mufti yang di Saudi ini menggunakan kalam Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwa ayat ke-6 di surat Luqman itu maknanya musik dan semua nyanyian. Titik. Dia tidak memahami apa yang ada pada nyanyian itu. Maka Imam Ghazali, di kitab Ihya, imam kita kan Ghazali, bukan Bin Bas, kan? Bin Bas itu salah satu imam di Wahabi, kita hargai tapi kita nggak ikuti gitu. Kita nggak akan mencaci maki dia juga, tapi kita nggak ngikutin. Imam Ghazali membolehkannya, tapi dengan syarat tertentu. Bahkan di kalangan ahli-ahli kolbu, mereka membuat majelis khusus untuk mendengarkan musik lalu diisi dengan kata-kata yang menyentuh kolbu. Maka ada namanya Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Itu dia mengikuti konsep Imam Ghazali ini. Berarti para imam kita tidak seperti yang diklaim oleh mereka bahwa itu haram dan fasik. Apakah musiknya terbatas pada musik yang terbuat dari kulit sapi itu? Tidak. Dulu peradaban Arab adanya begitu. Sekarang coba lihat kalau ada maulid Nabi yang dibuat oleh para masyayikh di Libanon, di Suriah, itu alat terbangannya itu, rebananya itu bukan lagi rebana, bukan lagi terbangan, tapi dia alat yang sudah digital semua, cuma diketuk begini bunyinya lebih bagus daripada rebana. Cuma mereka terjebak pada alat. Mereka mengira alat itulah yang masalah zatnya, padahal bukan itu. Ya. Maka tadi pertanyaan kami, Quran dengan suara merdu kok lebih disukai daripada Quran yang suaranya biasa? Jadi kami dulu punya santri mengharamkan musik, samalah kayak kita dulu mengharamkan nyanyian. Karena kita pernah mengalami itu, kita tanya balik, kamu, kalau ada orang baca Quran suaranya indah, lebih seneng atau yang suaranya datar-datar aja? Oh, yang indah. Kita tanya balik, kamu senang Qurannya atau suara merdunya? Mulai bingung. Berarti kamu itu fitrahnya suka dengan yang merdu-merdu. Sayyidina Ali mengatakan, arih nafsa. Kira-kira begitu ya. Rehatkan dirimu, karena hati yang tidak rehat, yang tegang itu akan keras. Kalau sudah keras, hati kolbu itu diibaratkan bumi kalau di Quran, tanah. Jika keras, adakah yang tumbuhan yang mampu tumbuh? Adakah pohon yang boleh berkembang di tanah yang tandus? Jadi kalau kolbu sudah keras,
Jadi kerasnya kolbu bisa jadi karena salah berguru, salah memahami dalil. Haram, haram, haram. Yang ngomong halal haram mufti, yang ngomong salah benar ahli akidah, yang ngomong makrifat, kesempurnaan, wusul tidak wusul itu ahli makrifat. Nah, kami kalau dulu itu saksinya Bang Bembeng inilah ya, saksi kesesatan ini ya. Jadi dulu ada fase bahas bid'ah ya, ada fase bahas hadis, ada fase bahas akidah. Udah lewat, jadi tengkar-tengkar begitu udah gak minat. Walaupun katanya ada yang muter-muter lagi video kita bahas bid'ah gitu ya, gak apa-apa, biarin itu yang lama. Bahas-bahas tentang apa makna istiwa, Tuhan bertempat atau tidak. Sekarang udah gak minat bahas-bahas begitu ya. Karena ternyata lafaz di Quran itu diturunkan dan kita dicipta bukan supaya memperdebatkan makna istawa, Allah duduk atau bukan duduk, bukan untuk memperdebatkan ini sunnah atau bid'ah, bukan untuk mengatakan saya lebih benar, lebih dekat ke Nabi, saya lebih salaf, saya lebih syafi'i. Nggak ada lah perintah begitu, nggak ada. Yang ada cuma wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Zariyat ya, tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali agar mereka benar-benar ya'budun. Ya'budun secara harfiah menyembahku. Makna lainnya benar-benar menjadi hambaku, menghambakan dirinya kepadaku. Makna lain menyembah, tadi menyembah apa menghormati. Kita ambil makna menghormati paling ringan. Bapak kalau nggak kenal sama seseorang, bisa hormat nggak sama dia? Nggak bisa kita hormat seseorang kalau nggak kenal. Hormat itu bab jalal. Jalal itu ketegasan, menumbuhkan rasa segan. Ada jamal, keindahan. Kalau kita kenal seseorang dengan jamal, jika dia lawan jenis kita jatuh cinta, jika dia sesama jenis jadi saudara. Jangan jatuh cinta atas semua jenis, gawat. Paham maksudnya? Jadi perbedaan-perbedaan itu bagian dari dinamika. Ketika kita kenal seseorang, kita ta'zim. Nah, orang-orang yang sudah mungkin artis, orang-orang terkenal itu, supaya dia leluasa, justru dia tidak nyaman karena terkenal. Maka dia kalau mau kemana dia pakai baju yang kira-kira orang nggak kenal. Ada yang pakai kacamata hitam ya, biar nggak kelihatan. Pakai topi pet biar nggak ketahuan. Untuk menyamarkan dirinya. Ternyata orang terkenal sudah capek terkenal, ingin jadi orang biasa. Bagi mereka syuhrah, popularitas itu siksaan, membatasi diri, penjara itu. Cuma kan yang kebanyakan kita pengen di like lebih banyak ya nggak, view-nya diliatin bentar-bentar, nambah nggak gitu. Baru satu makna ya. Jadi lebih kurang itulah jawabannya. Kesimpulannya sederhana, bahwa musik, nyanyian itu jika kontennya baik, hukumnya boleh. Jika tidak baik, barulah haram. Jadi kita tidak mengharapkan media alat musik, karena fitrah manusia senang dengan yang merdu-merdu ya. Namun lebih afdol jika Quran yang dibaca lebih merdu. Maka saya sangat suka mendengarkan, silakan dicari ya, Syekh Minshawi, tapi tambahkan mujawwad. Itu lebih indah dari semua nyanyian dan lagu. Beliau baca Quran 30 juz dan itu indah sekali. Indah sekali ya. Syekh Minshawi. Tapi Minshawi bahasa Inggris, pakai SH. Minshawi. Tulis mujawwad. Download satu persatu 30 juz, download. Simpan di handphone kita. Jangan buat Allah cemburu. Download banyak lagu tapi tidak download kalamnya. Ya. Mulai malam ini mulai ditabung-tabung tuh. Kalau ada yang udah nyimpen, masukin banyak semua, sehingga kemana-mana kita dengerin ya. Barangkali itu wallahu a'lam bis shawab. Boleh.
Di sini ibu ya, ibu pasti banyak pertanyaan. Kalau malu pakai kertas ya, atau kirim WA ke Bang Edri ya, silakan. Mungkin saya bahwa kadang-kadang memang pengaruh orang ngomongin A, B, C, karena kita nggak punya banyak bahan atau pemahaman tentang yang ngomongin, terus akhirnya terbawa ikut, terus ini istighfar gitu, terus cari tahu, izin jelas balik. Saya mengenal dia awal waktu ceramah di acara presidenan, saya takjub, tapi setelah itu pendengar kiri kanan teman-teman yang mungkin ngaji di sana ngaji di sini, terus akhirnya saya buka YouTube cari yang ada di sini. Mohon izin, cara ngomong Buya aja udah seperti nyanyi. Terus mungkin Allah dia kan suaranya Haram. Caranya terus menjawab hujatan. Saya kira mungkin maksud saya bagaimana kita untuk bersikap, karena kiri kanan kita kan beda-beda ya, biar lingkungannya beda, tahu ngomong kita terus kita terbawa. Nah seperti di dunia politik mau ngomongin calon presiden atau padahal kita nggak tahu apa atau mungkin tahu sedikit, tapi iya ya akhirnya dalam hati itu seperti terbawa. Bagaimana kita supaya tidak bersikap terbawa arus yang sebenarnya tidak kita ketahui. Tadi mungkin secara untuk memperkuat akidah iman kita atau suzon kita kepada orang lain yang memang kita nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara supaya tidak gampang terbawa arus opini? Berat itu Pak mau jawabnya. Karena jangankan Bapak, Ustadz aja terbawa jamaah. Saya saksi 2016 sampai 2019 berapa banyak kawan kita para dai sudah tidak jadi dirinya tapi menjadi follower jamaahnya. Kenapa? Karena urusan politik gak enak, terbubar pengajian, takut pengajiannya bubar. Oh ternyata ini jadi karakter di semua bab dia seperti itu. Ketika kami membawakan kajian tasawuf, setelah lama orang tidak mengkaji kecuali orang tua-tua. Kalau orang tua-tua udah tahu, udah jelas badannya sudah nggak energi, kita kasihan. Dia ceramah 5 menit aja kita udah kasihan. Waduh, kapan selesainya ini? Ntar beliau pingsan lagi turunnya. Maka kita minta izin kepada guru-guru, beristikharah kepada Allah, berriyadhah segala macam. Keluarlah perintah masyayikh, udah kamu ajarkan ini ke khalayak, ya pintar-pintar lah gitu. Maka kita mulai mengajarkan. Mulailah saya buka kajian hikam terbuka. Dulu kajian hikam kami cuma 2 atau 3 orang, itu pun full berbahasa Arab. Dari hikam pertama sampai terakhir pakai bahasa Arab Pak. Kerontok tuh jenggot antum dari otok apa? Jenggotnya tuh, tapi jenggotnya keren. Kita aja kalah Bu ya. Bener, coba lihat dokter nih. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi bagaimana cara supaya tidak terbawa? Orang yang mapan pemahaman ideologinya atau teologinya atau spiritualnya, maka di bidang yang dia mapan dia tidak akan terbawa. Saya ketemu orang mapan spiritualnya tapi tidak mapan dalam ideologi politik. Akhirnya ngikut-ngikut. Agak kaget kita ketika mereka berkalam tentang apa yang beredar di TV. Yang di TV itu kan sandiwara semua itu. Dulu Metro TV disebut Metro Tipu, ya kan? Sekarang dukung Anies Baswedan, Hafizahullah. Ada tambahannya sekarang pakai Hafizahullah. Kalau dulu belum, ya. Sekarang begitu. Terus antum masih mau percaya dengan perubahan-perubahan ini?
Saya udah nek, tahu nek? Udah nggak minat sama sekali orang bawa agama kah politik itu, dia mempolitisasi agama. Agama suci, politik tidak. Oh Ustadz, politik itu bagian dari agama. Oh saya mau tanya dalilnya mana? Walaupun ada benarnya, tapi kita mau tanya dalilnya mana? Ada di Quran, tapi politiknya adalah bab al-adalah wal amanah, adil dan amanat. Bukan masalah pilihan calon. Kalau seandainya pilihan politik itu bagian dari perintah beragama, maka Sayyidatuna Aisyah lain dengan Sayyidina Ali. Perang mereka berpolitik. Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah, dan itu banyak sahabat yang terjebak. Kira-kira gimana? Sahabat dijamin masuk surga nggak? Dijamin. Mereka perang loh bab politik. Antum bukan sahabat Nabi, tidak dijamin masuk surga, gontok-gontokan masalah politik, ya lebih masuk akal. Kenapa bukan sahabat kok, nggak pernah ketemu Nabi kok? Paham maksudnya? Agama suci, politisasi agama yang suci bukanlah kesucian. Itu namanya pencabulan agama. Nggak boleh itu ya. Itu Allah bencinya sama orang-orang begitu. Disebut ya, yashtari, dia menukar agama dengan dunia. Nggak boleh itu. Haram hukumnya mempolitisasi. Makanya Majelis Ulama kita sudah haramkan menggunakan ayat dalam politik, tapi tetap aja yang make. Banyaklah para dai karena tidak kuat mapan secara prinsip. Yang penting punya jamaah, yang penting jamaah ramai. Akhirnya ustadz tidak lagi jadi diikuti, tapi ustadz menjadi pengikut. Sebab ada satu ustadz mengalami, bukan satu, banyak, dia tidak ikut politik yang berkembang di masjid saat itu, karena mimbar-mimbar isinya sudah jelas, nomornya udah ada di mimbarnya, lafaznya masih Allah Muhammad tapi nomornya udah ada, bukan batas berapa menit, tapi udah ada nomornya, nomor secara tidak tertulis. Oh, takbir itu orang mentakbiri, itu jamaah awam berani bentak ustaz pakai takbir. Kita kan juga pernah dibentak. Tapi alhamdulillah kita kan pernah belajar juga bab-bab tentang ini. Akidah Islam tentang bab politik kita belajar bertahun-tahun gitu banyak. Tapi politik saya tidak ahli. Tapi bab akidah yang menyinggung politik kita belajar bertahun-tahun. Nggak begitu caranya, itu khawarij begitu. Saya tentang balik juga ada yang begitu. Kalau saya nantang balik, karena lumayan kita dulu agak jawara-jawara dikit lah, ya, masih berani lah main jontok-jontokan sama orang, ya, fisik non fisik kita dulu berani, biasa darah muda, ya. Tapi kawan saya satu enggak, dia nggak sepakat dengan yang di masjid, keluar masjid, diikutin sama orang-orang nggak sepakat yang menjadikan takbir untuk nakutin orang, dikelilingin mau masuk mobil. Cuma karena nggak sepakat dengan jamaah. Betul-betul dahsyat. Tahun-tahun itu dahsyat sekali. Saya hanya berdoa waktu itu, ya Allah, ini kalau Engkau tidak merahmati bangsa kami, negara ini akan hancur, khawarij akan merdeka. Nggak tahu doa siapa yang makbul, alhamdulillah adem juga habis itu. Yang saya coblos jadi menteri. Tapi yang saya coblos itu, ketika saya ngomongin begitu, teman-teman saya yang dulu nyoblos dia sekarang benci sekali sama dia. Inilah akibat orang menjadikan politik sebagai agama. Hati-hati. Khawarij itu membenci Sayyidina Ali karena beliau menerima satu kebijakan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, kan udah mau menang, Muawiyah sudah mau kalah, tiba-tiba Muawiyah naikin
bendera diplomasi, benderanya ada Qurannya. Maka Sayyidina Ali kemudian oke, dia bawa Quran. Masa orang minta dengan Quran kita nggak hargai. Dikirimlah orang tua, orang sahabat sudah senior Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah kirim orang yang masih muda, yang mengerti aliran-aliran diplomasi. Wah, diplomasi itu banyak caranya. Kalah langsung. Sayyidina Ali turun beliau. Sayyidina Ali turun dengan hormat. Apa kata kelompok yang simpatisan? Maka hati-hati dengan orang yang puja-puji kita hari ini. Jadi sorry ya, saya sekarang kalau ketemu orang yang baik, saya hati-hati sekali. Karena ada orang dulu baik sekali, sekarang ngata-ngatain kita mulu, ngafir-ngafirin kita hampir tiap hari. Ya, tapi nggak apa-apa sih, kan kita dapat poin di situ di sisi Allah. Yang penting nggak bales. Malah kita kirimin Fatihah biar dia nyaman. Kan orang yang begitu kan gelisah hidup tiap hari. Ya. Orang yang nyimpan satu kebencian di kolbunya, hidupnya gelisah. Antum marah sekali aja sehari, itu sehari itu akan nggak nyaman perasaannya. Bayangkan ada orang di atas mimbar marah-marah mulu kerjaannya. Gelisah itu hidup itu orang. Gelisah, pasti gelisah. Dengerin berita salah di mulut buahnya. Gitu terus. Jadi sinis, nggak pernah bahagia. Kasihan, ya. Nah, jadi kalau kita teruskan tuh jadi panjang. Jika Sayyidina Ali, beliau siap dibenci. Kenapa? Beliau punya prinsip. Itu orang sudah angkat Quran dan kita sudah sepakat diplomasi. Walaupun aku benar, aku turun. Aku dibenci, bencilah, kata Sayyidina Ali. Nggak masalah. Karena setiap yang mewarisi akhlak Nabi pasti dibenci. Karena Nabi juga dibenci. Apa kata mereka? Ali kafir, Ali tersihir, Ali majnun, gila. Semua tuduhan sampai ke Ali diterima oleh Sayyidina Ali. Dan dia nggak pernah balas. Apa kata para tim? Ada provokator di sekitar Ali. Orang sesuci Sayyidina Ali ada provokatornya. Sayyidina Ali ini kalau doa mustajab. Apa kata orang ini? Ya Ali, il'an ahla Syam, doakan laknat untuk partai Syam. Nah gitu. Kenapa mereka memilih bukan Anis, Muawiyah? Salah paham. Apa kata Sayyidina Ali? La, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar nabiku, kekasihku mengajariku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tal'anu ahla Syam. Jangan pernah melaknat, mencaci maki, menghujat orang-orang yang berlainan denganmu. Dalam konteks itu adalah orang yang di Syam. Dulu partai itu kecenderungannya wilayah dan suku. Kenapa? Karena pasti di sana ada wali Allah, abdal. Setelah kemudian kita lihat-lihat, benar. Yang pro A ada kiainya, yang pro B ada kiainya. Masa kiai nggak tahu dalil? Tahu dia dalilnya. Yang A ada habibnya, yang B ada habibnya, ya kan? Yang A habibnya Habib Lutfi, yang B habibnya Habib Rizik, dan mereka berdua tidak pernah saling caci maki. Coba antum lihat, nggak ada sama sekali. Gitu akhlak Habib yang kita tiru. Nggak ada, ngomongin dipancing-pancing orang, mereka nggak mau. Tapi saya dengar tuh ada yang menghina Habib Lutfi. Oh, berarti dia cinta Habibnya karena ada udang di balik batu. Kalau cocok sama nafsu politiknya, dia cinta Habib fulan. Kalau nggak disebut Habib Istana. Jadi wajar. Saya karena nggak diundang di istana, Pak. Pandemi diundangnya di kantor Kemenag. Itu kan kawan-kawan saya banyak di situ. Saya bukan PNS, Pak ya. Tapi dulu waktu kita jadi peneliti, kita sering bolak-balik presentasi, menanggapi presentasi orang. Maka saya mau datang.
karena kita kemudian menyebutkan cara membaca lawan politik orang yang kita nggak coblos, banyak yang nggak senang. Tapi apakah saya takut? Enggak, saya nggak takut. Kita udah biasa dibenci kok. Karena kalau saya kemudian tidak menyampaikan itu, atau saya kemudian pro dengan A, yang B nggak senang, pro dengan B, A nggak senang, maka saya tidak akan pro dengan A dan B. Kita ngikutin kalam Nabi, idfa billati ya ahsan, sallallahu alaihi wasallam. Tanggapi dengan yang baik. Apalagi sudah jadi pemimpin. Dalam akidah Ahlussunnah, coba antum cari semua teks Ahlussunnah, wajib mendoakan, bukan wajib ya, kami diajarkan, gitu kalimatnya. Kami diajarkan untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Karena ciri-ciri umat rakyat yang diberkahi, dia walaupun gak senang, dia mau doain kebaikan untuk pemimpinnya. Kalau pemimpinnya terberkati dengan doa, negaranya pasti maju, pasti diberkahi, walaupun kita nggak nyoblos dia. Hal-hal seperti ini, nanti, tapi karena itu maka diaplah masalah-masalah lain yang dulu mereka menikmatinya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Sudah sunatullah bahwa itu ujian. Dulu dipuji seneng nggak? Sekarang dicaci, marah nggak? Gitu. Karena senang dan tidak senang itu nafsiyah, sisi kejiwaan yang sifatnya berkaitan dengan dunia. Sedangkan ruh kita dia stabil. Ruh kita stabil sekali. Sangat. Qalbu jika dia menatap ke dunia, maka disebut idbar. Dia membelakangi Tuhan. Dunia isinya apa? Bukan hanya rumah, mobil, kerjaan, pasangan. Isi dunia itu pujian, cacian, cinta, benci. Itu yang paling bahaya. Itu berhala yang paling bahaya. Bapak kalau dipuji kayaknya nggak harap, tapi kalau dicaci kuat nggak? Nggak banyak orang kuat. Kalau dipuji, orang mengatakan saya nggak suka dipuji. Tapi kalau antum dicaci kuat nggak? Nggak kuat ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah ngantuk itu, udah ngantuk. Ya, jadi mantapkan yang di dalam ruh ini. Ruh kita makanannya apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Carilah ilmu ma'rifatullah. Nanti beres semua. Gak cukup ilmu zikir, kenali siapa yang kita sebut dalam berzikir. Karena zikir cuma menyebut ulang-ulang Allah la ilaha illallah. Itu bagus, namanya riyadhah. Kenali yang kita sebut, namanya ilmu ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama, kemantapan beragama dimulai dari kenal Allah. Kenal Allah itu bukan cari lawan. Kenal Allah terus kita debat mau Wahabi Salafi, enggak, itu namanya jidal. Kenal Allah itu menumbuhkan kesadaran bertuhan, kehambaan dari dalam diri kepada Allah SWT. Itulah yang disesali Imam Ghazali. Apa kata beliau? Ternyata belajar ilmu kalam ini bukan membuat dia tumbuh rasa kehambaan, malah suka nyari kesalahan orang. Imam Ghazali itu dulu gelarnya Hujatul Islam, kalau sekarang singa aswaja lah. Singa aswaja kan ngeri tuh. Siapapun ngelawan dia kalah. Imam Ghazali. Tapi dia gak puas. Karena kalau singa taruh di masjid gimana dong? Bisa garuk orang. Bisa mencerkam orang. Jadi ketika semangat tidak ditaruh pada tempatnya, teman pun digaruk. Kawan pun disenggol. Padahal ilmu kalam gunanya apa? Untuk meluruskan pemahaman orang awam yang terjebak pada kesalahan dan untuk mengalahkan musuh Islam yang mereka masuk ke dalam. Bukan digunakan untuk sesama Ahlus Sunnah. Tapi itulah Imam Malik dulu ngalamin.
Karena dulu imam-imam ini ngalamin semua, kita maklumi, sekarang terjadi lagi ya. Khair, tidak ada masalah. Dulu yang mengkafirkan Imam Syazili Ahlus Sunnah, ngakunya. Yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jilani khurafat Ahlus Sunnah, kata dia. Ahlus Sunnah apaan tuh, saya nggak ngerti itu ya. Serius. Jadi mereka ngaku aja Ahlus Sunnah, tapi akhlaknya tidak ada sunnahnya. Nah, kenapa? Karena dia belajar ma'rifatullah bukan untuk mengenal dirinya sehingga kenal Allah, tapi supaya dia kenal aib orang lain. Itu yang jadi bahan pembicaraan. Air ini kan apa isinya, itu yang keluar. Kalau di dalam isinya aib orang, kesalahan orang, daftar bid'ah sebulan, daftar kesesatan aliran ini, maka itu aja bahannya. Kalau buat spanduk tuh daftar gimana? Memahami kesesatan aliran A. Kayaknya seneng kalau udah bahas begitu. Emang seneng. Hati-hati. Ngomongin aib orang itu asik nggak, Bu? Jangankan ibu, cowok-cowok aja senang ngomongin, ngegosip. Enggak? Coba lihat ILC, isinya apa? Cowok-cowok lebih dominan itu. Ada yang senyum-senyum. Karena pengalaman biasa begitu ya. Sohib lah kita, dulu kita sama. Tapi emang mau sama terus, nggak ada perubahan terbaik. Ngegosip tuh asik, ngegosipin orang kawin lagi, ngegosipin orang cerai lagi, ngegosipin orang ini itu, seneng, asik. Walaupun hasilnya nggak ada manfaatnya. Ya, ngegosipin orang, si Anu udah begini, si Anu udah pindah partai. Nah, itu kalau dia praktisi partai. Kalau orang sifat ngomongin orang ini nggak dihabisi dengan zikrullah, mengenal Allah, ilmu agama nambah, ilmu dalil nambah, tapi penyakit ini belum sembuh. Apa yang terjadi? Nanti dalil agamanya dia gunakan untuk mencari kesalahan orang yang dianggap saingan dia dalam beragama. Itu curahan Imam Ghazali. Imam Ghazali ngomong di kitab Al-Munkis Minadola dan di kitab Ihya Ulumuddin. Ternyata terjadi di setiap masa. Kalau dulu preman yang diperebutkannya kan kawasan, benar nggak? Ini lapak gua nih, lu jangan macam-macam masuk sini, ya nggak? Kan gitu. Maka dulu preman-preman ini harus nyiapin keilmuannya, ilmu kebal lah, jawara lah, segala macam. Untuk persiapan kalau suatu hari tiba-tiba terjadi bentrok. Berebut, kalau ada yang masuk ke dalam, tongkar. Pasar-pasar kaget, namanya nggak pasar kaget sini. Cuma hari A doang adanya, dan itu orang berebut. Yang datang jam 3 dapat, kalau datang jam 6 ya salam. Maksudnya apa? Orang kalau di hatinya dunia, dia akan memperebutkan dunia. Kalau di hatinya popularitas, dia akan memperebutkan popularitas. Kalau ustadz apa yang diperbatkan? Jamaah. Karena jamaah itu asyad. Asyad itu. Tapi dia lupa, ya. Dia lupa. Ustadz tidak perlu jamaah. Jamaah yang perlu ustadz. Maka ustadz harus punya pendirian, harus punya nilai yang gak bisa ditawar oleh jamaahnya, yang membuat jamaahnya ikut dia. Itulah prinsip beragama yang kuat. Itulah ma'rifatullah hakiki. Itulah ilmu ma'rifat yang Allah turunkan ke dalam kolbu. Itulah sebabnya juga kenapa ada kuburan dikunjungi. Karena orang yang dalam kubur itu sampai sekarang ma'rifatnya masih dipakai. Ilmu dia masih diamalkan. Kalau dia cuma orang tua biologis, meninggal anaknya, cucunya udah nggak tahu. Tapi kalau dia orang tua biologis plus orang tua rohani, kami kemarin ziarah orang wafat tahun 1858, 1858, udah berapa tahun tuh? 1858, sekarang 2002, kita masih ziarah ke dia. Karena ilmu dia masih ada pada kita gitu.
Orang-orang ini nggak pernah berubah. Ketika syekh-syekh yang saya kunjungi itu dulu, mereka dianggap bid'ah, mereka dianggap orang yang syirik, nggak pernah berubah, dia biasa aja, nggak pernah juga jawab dengan kata-kata kasar, biasa sekali. Idfa' billati hiya ahsan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang makan Allah, itulah perlu mengenal diri. Di mana masalah diri ini? Ya, jangan-jangan kita sudah menjadi panitia surga dan neraka, pemilik kebenaran, tukang bersih-bersih masjid katanya, ya, tukang bersih-bersih ahli bid'ah. Loh, apa bedanya ente sama Wahabi kalau begitu? Yang klaim begitu kan Wahabi, sehingga Wahabi nggak ada apa. Mereka ketika masuk masjid bunci aja bawaannya sama orang-orang yang sholawatan, orang yang nggak seneng. Emang kita mau mengalami hal yang sama, mau mengulang kesalahan itu? Itulah pesan Imam Ghazali dalam Al-Munqidh Minad Dhalal. Ya, karena ustadz itu menjadikan jamaah sebagai aset, maka dia berebut jamaah. Karena ustadz itu menjadikan popularitas sebagai aset, dia akan berebut popularitas. Hadir dilihat, kok orangnya sedikit, kok yang saya rame, gelisah itu. Berarti dia nggak bermakrifat. Siapa yang menggerakkan orang ini hadir dan orang ini tidak hadir? Karena Allah. Kalau dia protes begitu, dia protes kepada Allah. Ini yang mereka nggak paham. Nah, nanti dicari-carilah, karena dia ahli dalil, cari dalil. Kalau apa politik, cari-cari kesalahan politik, ya kan? Itu pulang enak Pak, kesalahan politik karena nggak ada dalilnya. Suka-suka aja ngomong. Kalau ngomongin ayat, bahaya tapi asik, ya, karena nanti jadi panitia surga, panitia kekafiran dan keislaman. Barangkali itulah satulah dari ibu-ibu kalau ada, ya. Bilulu Allah sholat Bu ya. Ya, ada pertanyaan agak cius ini, agak serius. Jadi supaya sholatnya khusyuk harus menyadari bahwa yang sholat itu Allah gitu ya. Imam Ibn Arabi, Imam Ahlus Sunnah, terkenal ketasawufannya, tapi orang banyak salah faham. Beliau ini sudah korban, sampai sekarang banyak orang mengkafirkan beliau. Padahal yang mengkafirkan tidak banyak, hafal hadis melebihi beliau. Hafiz Quran juga mungkin belum tentu. Ya. Imam Ibn Arabi kata beliau apa? Kalau ada orang ngomong begitu, jika engkau mengatakan hamba yang sholat, hamba itu tidaklah mampu sholat kecuali dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya ruku sujud kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah, bukan dengan Allah kalimatnya, dengan izin Allah. Jika engkau mengatakan bahwa bukanlah hamba yang sholat tapi Tuhan yang sholat, sejak kapan Tuhan berkewajiban sholat? Kata Imam Ibnu Arabi. Mantap nggak akidahnya itu? Mantap akidahnya. Jadi keliru orang mengatakan dia sholat karena dia mampu sholat, tapi keliru juga su'ul adab orang yang mengatakan yang sholat ini Allah. Su'ul adab, buruk adabnya. Terus yang benar gimana? Yang benar itu, menjadilah engkau hamba, jangan pernah mengklaim menjadi Tuhan. Ya. Kata sebagian orang nih, makom tertinggi ketika engkau merasakan di dalam dirimu ada Tuhan. Ya salam. Sejak kapan Tuhan berada dalam diri? Itu bahasa yang salah.
Bahasanya harus diluruskan. Maksudnya bukan begitu. Ma'rifat tertinggi ketika engkau menyadari, mengenali dirimu bahwa dirimu adalah hamba, sedangkan Allah adalah Tuhan. Itu. Dirimu adalah nama yang Allah tajalikan, sifat yang Allah nyatakan, af'al yang Allah nyatakan. Itu kan bahasanya diribet. Bukan kita jadi Tuhan. Apalagi yang sholat Tuhan. Jadilah barangkali Tuhan sebayang tuh. Ya, mungkin nggak Tuhan sholat? Kalimat sholat pada Allah cuma satu itu aja. Atau di hadis ada berapa? Tapi sholat di situ artinya bukan sholat, tapi memberi sholawat, memberi rahmat. Innallaha malaikatahu yushollun. Yushollun beda dengan yuqimus sholat. Yushollun artinya melimpahkan kasih sayang, melimpahkan rahmat. Jadi sholawatnya Allah kasih sayang yang dilimpahkan. Sholawatnya hamba meminta kasih sayang kepada Allah. Ya, maka pelajarilah ilmu mengenal diri yang membuat diri kita puncaknya merasakan diri kita benar-benar hamba. Kalau hamba nol, tapi nol itu ada. Ya, nol ada nggak? Ada, tapi dia tidak bernilai di hadapan Allah. Man arafa rabbahu halak. Siapa yang sadar bertuhan, dia merasa dirinya nol, tapi nol bukanlah satu. Hamba tetaplah hamba, nol tetaplah nol, kosong tetaplah kosong. Sedangkan Allah yang Maha Esa, dia yang ada dengan sendirinya. Selamat jadi hamba, ya. Kalau hamba, sempurna enggak sholatnya? Enggak. Maka lafaznya aqim, berusahalah engkau menunaikan sholat, bukanlah atimus sholat, sempurnakan sholat. Tidak ada ayat begitu. Karena Allah Maha tahu kita tidak mampu menyempurnakan sholat. Ustadz apalagi? Ustadz kalau menjelang khutbah, itu ingatnya teks khutbah sebelum sholat. Selesai khutbah, ingatnya, saya tadi salah apa ya? Tuh curhat sebelum belajar ma'rifatullah. Ya. Benar gak Bu ya? Sama, CS kami. Beliau ini pengkhotbah. Ambo dulu pengkhotbah, kini sudah jarang. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi, kita sholat, jadilah hamba, bukan merasakan kita menjadi Tuhan. Hamba itu merasakan fi'il Tuhan pada diri, perbuatan Allah pada diri. Hanya boleh sampai di situ, Bu, saya jelasin malam ini. Ya, nggak boleh lebih, udah dikasih titik. Ya, tik gitu udah, nggak boleh nambah lagi. Sudah ada sinyal di hati, cukup gitu. Ya. Karena kalau diterusin juga tumpah. Air kalau udah penuh, tumpah dia nggak ada. Ya. Barangkali itu kesimpulan sederhananya, kalau bisa sekali sebulan ada majelis, ya, majelis zikir lah. Kalau perlu nanti kita ada beberapa ustadz di Jakarta yang zikirnya sudah mateng lah ya, dan mereka bisa ngajar kitab akidah Ahlussunnah, hadis, ya. Nanti kita kirim ada 2-3 ustadz sekali sebulan mau. Gak usah di masjid, di rumah. Saya maunya ibu-ibu di rumah, ya. Karena kalau masjid banyak yang punya, kalau rumah cuma satu yang punya, ownernya, ya enggak. Rumahnya bisa diganti-ganti. Ya. Kalau di masjid pengajian umum, tapi kalau pengajian khusus bisa membina. Nanti ada targetnya, ada hasilnya nanti. Nanti kita pakai buku, ya. Ntar sekali berapa bulan saya hadir, ya. Ini ada Buya Dr. Aldomi, ahli tafsir. Nanti ada Buya Zul Asfi, ada Buya Lora, ya, orang Madura, ahli hadis. Semuanya nih ahli semua baca kitab. Mereka habis ngajar nanti mimpin zikir, mau nggak? Tapi jangan pandang sosok, pandang ilmu. Jangan terjebak pada sosok. Jadi lihat ilmu yang disampaikan, jangan terjebak pada sosok. Kita tidak sedang membangun figur, kita sedang membangun manhaj kerohanian.
ya, sistem kerohanian. Ya. Siap memimpin, siap dipimpin. Ada saatnya kita dipimpin, kita ngikut, kita di belakang. Ada saat kita memimpin, kita di depan. Ya, insya Allah. Silakan nanti diatur Bang Edri, Pak Haji, ya, dan Sohibul Bait. Silakan diatur nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin. Melembutkan hati yang keras, mengampuni dosa-dosa yang nyata, yang tidak nyata, menenangkan perasaan yang gelisah, menerangkan hati yang gelap, membersihkan noda-noda kolbu yang sudah melekat. Bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, sampaikan salawat kami, cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama. As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Aba As-salatu wassalamu alayka ya habibi ya safi Allah. Sama-sama. As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidi Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Aba Ruhi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya habibi ya safi Allah. Allahumma ya Allah, terimalah kami menjadi hamba-Mu. Sampaikanlah salam maaf kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya alim ya alim ya halim, wahai yang maha santun, wahai yang maha mengetahui semua aib kami, aib yang kami tampakkan ataupun aib yang kami sembunyikan. Engkau maha tahu ya Allah, dosa yang kami sembunyikan atau dosa yang Engkau telah ketahui dan Engkau nyatakan. Ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lisan yang menyakiti sahabat-sahabat kami, dosa tangan dan kaki kami, dosa perut dan kemaluan kami, dosa hati yang merasa bersih, dosa hati yang merasa sombong, dosa hati yang masih menyimpan kebencian kepada hamba-Mu, dosa hati yang masih lalai bahkan dalam solat bermunajat kepada-Mu. Ampunkan juga ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, bahkan dosa kami kepada mereka ya Allah. Kami kurang beradab kepada mereka ya Allah. Mungkin kami pernah menyakiti mereka ya Allah. Maka ya Allah ya Halim, wahai yang maha santun, jangan siksa kami ya Allah di dunia. Ampuni kami ya Allah di akhirat nanti.
Allahumma syfa'na ya Rabbana bi syafa'ati nabiyyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, terimalah kami sebagai umatmu, izinkan kami mendapatkan syafaatmu, syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Wa barik lana ya munazzilal barakat, ya Allah turunkan keberkahan kepada kami, khususnya siapapun yang hadir dan mendengarkan kajian ini, wabil khusus siapapun yang menjamu, yang menerima kami malam ini. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khtim lana bil khairat walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Semoga ke depan kita dipertemukan lagi dalam keadaan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.